Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanisa Apriani Pinayungan, NIM 1120200039. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bilangan bulat. Jadi teman-teman sudah pada tahu belum apa itu bilangan bulat? Mari kita bahas ya. Bilangan bulat itu adalah suatu himpunan atau kumpulan yang nilainya penuh atau bulat. Nilainya itu penuh atau bulat, seperti 0, 1, min 1, min 2, dan seterusnya. Jadi teman-teman, bilangan bulat ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu bilangan bulat negatif, dan yang kedua bilangan caca. Bilangan bulat negatif ini adalah bilangan yang tandanya negatif, yaitu min 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua bilangan caca teman-teman. Bilangan caca ini terdiri dari dua jenis loh. Yang pertama adalah bilangan 0, yaitu bilangan netral. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini biasa juga disebut dengan bilangan asli. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi teman-teman, bilangan bulat positif ini atau bilangan asli ini terdiri dari 4 jenis loh, yaitu bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Jenis-jenisnya yang pertama bilangan genap ya teman. Jadi sudah pada tahu apa itu bilangan genap? Jadi teman-teman, bilangan genap adalah bilangan yang habis dapat dibagi dua. Habis dibagi dua. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dua, tidak habis dibagi dua. Contohnya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan prima. Bilangan prima ini teman-teman adalah bilangan yang lebih dari 1, kemudian bilangan yang lebih dari 1 yang hanya dapat dibagi habis oleh bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian yang keempat bilangan komposit. Bilangan komposit ini adalah bilangan yang lebih dari 1 dan tidak termasuk bilangan prima. Contohnya adalah 4, 6, 9, 10, dan seterusnya. Jadi teman-teman, di sini ada membandingkan bilangan bulat. Ada 3. Yaitu yang pertama, A lebih besar dari B. Tanda ini adalah dibaca lebih besar. Kemudian ada tanda yang kedua, yaitu lebih kecil. A lebih kecil dari B. Kemudian yang ketiga, A sama dengan B. Jadi teman-teman, ketentuannya adalah pada garis bilangan bulat itu teman-teman, jika bilangan semakin ke kanan maka akan semakin besar nilainya, dan sebaliknya teman-teman, jika bilangan semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Berarti teman-teman, kalau dia positif lebih besar dari nilai yang negatif. Contohnya, A negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Karena teman-teman, ini adalah tandanya negatif. Kemudian yang negatif ini teman-teman, negatif 5 ini garis bilangannya itu lebih ke kiri daripada negatif 3. Sehingga negatif 3 ini teman-teman, ini kan si negatif 5 yang lebih ke kiri daripada si negatif 3. Jadi teman-teman, negatif 3 inilah lebih besar dari negatif 5. Atau terbalikannya, negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Kemudian teman-teman, negatif 1 lebih besar dari negatif 2. Ini yang menandakan ini 0. Ini positif ya, 1, 2, 3. Negatif 1 lebih besar dari negatif 2.
Ini kan teman-teman, negatif 1 lebih besar dari negatif 2, karena negatif 2 itu semakin ke kiri. Kemudian 5 lebih besar dari 3, karena di sini 5 itu semakin ke kanan, maka 5 lebih besar dari 3. 1 lebih kecil dari 2, karena si 1 ini lebih ke kiri daripada si 2. Kemudian 4 lebih besar dari negatif 4. Negatif 6 lebih kecil dari 1. 0 lebih besar dari negatif 4. Negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Jadi teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas juga operasi pada bilangan bulat. Ada 4 ya teman-teman jenis operasinya. Yang pertama, operasi penjumlahan. Contohnya teman-teman, 5 ditambah 3 adalah 8. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian teman-teman, negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Kenapa negatif 2 teman-teman? Ada yang tahu? Jadi alasannya kenapa ini negatif 2, ketentuannya pada operasi penjumlahan dan pengurangan itu ya teman-teman. Sebelumnya akan kita bahas, yaitu jikalau ada dua tanda, misalkan negatif ataupun positif, positif ataupun negatif, misalkan teman-teman negatif, positif, pada operasi ketentuan ini pada operasi pengurangan dan penjumlahan ya teman-teman. Kemudian di sini ada negatif, positif. Maka teman-teman, kalau ada dua tanda dia, maka kita kurangkan teman-teman. Kalau ada dua tanda dikurangkan, 1, 2 itu dikurangkan. Tetapi tandanya itu tergantung pada jumlah yang lebih besarnya. Negatifkah yang lebih besar atau positif yang lebih besar? Kalau positif yang lebih besar, maka tandanya akan ke positif. Kalau negatif yang lebih besar, maka tandanya akan ke negatif. Tetapi jumlahnya itu harus kita kurangkan. Kemudian kalau dua tanda itu sama teman-teman, kita jumlahkan, yaitu negatif. Jadi kita jumlahkan, tetapi tandanya akan negatif. Kemudian positif, tandanya akan positif. Jadi teman-teman, 5 ditambah 3 kan, itu kedua tanda itu sama, 5 sama 3 sama-sama positif. Jadi kita jumlahkan sama dengan 8. Kemudian teman-teman, negatif 5 ditambah 3. Di sini ada dua tanda, yaitu negatif sama positif. Karena si negatif itu lebih banyak jumlahnya daripada si positif, dan memang kita harus kurangkan, jadi hasilnya akan negatif, yaitu negatif 2. 5 dikurang 3 adalah 2. Tandanya ke si negatif. Kemudian teman-teman, ini ada dua tanda juga yang berbeda, yaitu negatif sama positif. Yang negatif itu lebih banyak dari si positif. Jadi negatif 10 ditambah 5 adalah negatif 5, karena si negatif yang lebih banyak. Kemudian negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Karena negatif ditambah 5, negatif 5 ditambah 5, maka kita kurangkan sama dengan 0. Kemudian yang kedua teman-teman, operasi pengurangan, yaitu contohnya 8 dikurang 3 sama dengan 5, 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 4 sama dengan 1. Yang A sama B sudah tahu kan teman-teman sama ketentuan yang tadi. Ini kita akan bahas yang negatif 3 dikurang negatif 4. Di sini ada negatif 3 dikurang negatif 4. Jadi teman-teman, di sini ada tanda kurang, di sini ada tanda negatif. Jikalau seperti ini soalnya teman-teman, tinggal kita kalikan tandanya ya. Jadi teman-teman, negatif kali negatif adalah positif. Ini adalah aturan untuk operasi perkalian dan pembagian nantinya ya teman-teman. Yang mana aturannya itu adalah negatif dikali negatif adalah positif, dan positif dikali positif adalah negatif.
Positif dikali negatif adalah negatif, dan negatif dikali positif adalah negatif. Jadi ini teman-teman, karena tandanya negatif kali negatif, maka jawabannya adalah positif. Jadi teman-teman, negatif 3 ditambah 4 adalah 1. Karena ini tandanya berbeda, sehingga kita kurangkan. Dan si 4 ini adalah positif yang lebih banyak dari si 3, maka hasilnya adalah positif. Jadi yang D adalah negatif 8 dikurang 8. Ini adalah tandanya negatif ya teman-teman. Negatif 8 dikurang 8. Jadi teman-teman, ini adalah negatif 16. Di sini negatif 16 ya teman-teman. Karena ini tandanya sama. Kalau sama tandanya akan kita jumlahkan. Dan tandanya sesuai dengan soal. Kemudian operasi perkalian. Operasi perkalian yang tadi saya katakan teman-teman, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif, positif kali positif negatif, positif kali positif positif. Dalam arti lain teman-teman, kalau dua tandanya sama, maka tandanya akan positif. Kalau dua tandanya itu berbeda, yaitu negatif positif, tanda berbeda, maka tandanya akan negatif. Itu ya ketentuannya teman-teman. Jadi negatif 7 dikali negatif 3 sama dengan 21. Negatif kali negatif. Negatif 7 dikali 3 adalah negatif 21, karena negatif kali positif. 6 dikali 3 adalah 18, positif kali positif. 6 dikali negatif 3, 6 kali negatif 3 adalah negatif 18, karena positif dikali negatif. Langsung yang keempat ya teman-teman, operasi pembagian. Tandanya itu saya katakan tadi, aturannya itu sama dengan operasi perkalian. Jadi teman-teman, di sini 18 bagi 2, karena dua bilangan itu tandanya sama. Jadi 18 bagi 2 adalah 9. Positif. Kemudian teman-teman, negatif 18 dibagi negatif 2. Karena tandanya sama, maka jawabannya positif, yaitu 9. Yang C itu teman-teman, negatif 10 dibagi 2. Karena tandanya itu berbeda, maka hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 5. 10 dibagi negatif 2 adalah negatif 5, karena tandanya berbeda. Langsung ke contoh soal cerita ya teman-teman. Di sini katakan, Ucu adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 150.000. Jika Ucu menabung selama setahun secara berturut-turut, maka berapa banyak tabungan Ucu? Dengan syarat potongan dan bunga bank itu diabaikan. Jadi selama setahun katanya teman-teman, setahun itu sama dengan 12 bulan. Karena setiap bulan itu pada akhir bulan dia membayar 150.000, jadi kita tinggal kalikan teman-teman, 12 dikali 150.000. Potongan dan bunganya tidak diikutkan ya teman-teman. Jadi sama dengan 150.000 ditambah 150.000 ditambah 150.000 sebanyak 12 kali. Itulah kalau perkalian teman-teman. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi kan 12 kali 150.000. Nah, 12 kali 150.000 adalah 150.000 tambah 150.000 ditambah 150.000 sebanyak 12 kali. Jawabannya adalah 1.800.000. Jadi selama setahun itu tabungan Ucu adalah sebanyak 1.800.000. Mudah bukan? Kemudian kita beralih ke soal yang kedua. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 25 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu turun sebesar 29 derajat Celcius. Maka berapa suhu negara tersebut pada musim dingin? Langsung ke pembahasannya teman-teman. Di sini katanya musim panas itu suhunya 25 derajat Celcius. Musim panas 25 derajat Celcius.
Kemudian pada musim dingin suhu turun sebesar 29 derajat Celcius. Jadi kalau dingin itu turun ya teman-teman. Kalau turun berarti dia negatif 29 derajat Celcius. Jadi berapa suhu negara tersebut pada musim dinginnya? Jadi teman-teman, pada musim dingin itu kita tinggal kurangkan, yaitu 25 dikurang 29. 25 dikurang 29 karena turun itu tadi makanya minus teman-teman, jadi kurang ya 29 sama dengan negatif 4. Ini kan tandanya berbeda, di sini positif, di sini negatif, dan yang lebih banyak itu nilainya itu negatif, jadi jawabannya adalah negatif 4. Negatif 4 derajat Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah negatif 4 derajat Celcius. Lanjut ya teman-teman ke soal yang ketiga. Sebuah bilangan jika dikalikan dengan lawannya kemudian dibagi dengan negatif 18, hasilnya adalah bilangan prima yang kurang dari 3. Tentukan bilangan itu. Mari kita bahas ya teman-teman. Ini jawaban yang tadi. Ini jawaban yang nomor 3, langsung kita bahas aja teman-teman. Jadi katanya di sini bilangan itu habis dibagi, apa tadi soalnya teman-teman? Katanya bilangan yang kurang dari 3, bilangan prima yang kurang dari 3. Tunggu ya teman-teman. Sebuah bilangan jika dikalikan dengan lawannya kemudian dibagi dengan negatif 18, hasilnya adalah bilangan prima yang kurang dari 3. Tentukan bilangan itu. Bilangannya yang ditentukan ya teman-teman. Kemudian langsung saja katanya tadi di sini. Misalkan bilangan itu adalah M. Yang tidak diketahui itu adalah M yang ditanya. M. Jadi katanya bilangan M ini dikali dengan, tunggu ya teman-teman. M ini dikali dengan lawannya dibagi dengan negatif 18 adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 3. Jadi lawan dari M itu apa teman-teman? Negatif M kan? Positif, lawannya adalah negatif. Jadi negatif M dibagi dengan negatif 18, hasilnya itu teman-teman bilangan prima yang lebih kecil dari 3. Bilangan prima itu kan tadi katanya bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Jadi kalau lebih kecil dari 3 adalah 2. Ya betul, bilangan prima lebih kecil dari 3 adalah 2. Jadi tinggal kita kalikan ya teman-teman. M dikali negatif M adalah negatif M kuadrat sama dengan per negatif 18 sama dengan 2. Ini teman-teman bisa negatif bagi negatif langsung kita habiskan aja ya. Jadi positif M kuadrat per 18. Kalau kita sama dengan 2. Jadi teman-teman ini tinggal kita kali silangkan. M kuadrat sama dengan 18 kali 2 adalah 36. Jadi teman-teman M itu adalah berapa akar dari 36? Akar dari 36 adalah 6. Jadi bilangan itu adalah 6. Mudah bukan? Terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.